Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini ya, sekarang malam kita bisa bertemu kembali. Saya bisa membuat tayangan sebagai tayangan pelengkap ya dari yang kemarin, dari yang tadi siang, dari yang kemarin sudah saya tayangkan di channel YouTube saya. Ketika kemarin atau tadi kita membicarakan konsep berbagi, saya ingin sampaikan bahwa apapun Islam itu memiliki paling tidak yang bisa saya pahami ya, memiliki konsep proporsionalitas ya. Jadi prioritas proporsionalitas. Nah, ini terjadi atau ini dapat diketahui ketika kita menemukan sumber-sumber normatif terkait dengan wasiat. Ya, jadi kalau di slide atau di tayangan sebelumnya betapa Islam memberikan pesan terkait dengan pihak tertentu ya yang disimbolkan oleh rokobah dan yatim itu harus begitu harus diperhatikan ya. Nah, tetapi dalam konteks dalam konteks lain, dalam konteks ketika seseorang ya dalam tanda kutip ya akan meninggalkan dunia ini, sementara dia meninggalkan ahli waris. Nah, maka ada ketentuan berikutnya yang kita bisa pahami bersama ya, kita bisa pahami bersama. Nah, tayangan ini saya kasih slide pembukaannya dengan satu pertanyaan, berapa kadar maksimum wasiat? Oke. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada tayangan kali ini saya mengutip atau menjadikan dua al-masadirul asliyah ya, dua original sources ya kalau dalam bahasa Inggris, min masadiril asliyah yang biasa digunakan dalam studi hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, untuk melihat poin-poin penting ya yang saya coba capture dari riwayat-riwayat yang terdapat dalam dua kitab ini untuk kita diskusikan bersama. Oke, jadi yang pertama adalah Sahih Bukhari dan yang kedua adalah Sahih Muslim. Ini muhakiknya adalah Ro'id bin Sobri ya. Dua-duanya sama, muhakiknya Ro'id bin Sobri, kemudian penerbitnya sama-sama Darul Hadoroh ya, Saudi. Oke, kita lihat yang ada di Sahih Bukhari. Ini ada dalam, ini mohon maaf kalau ternyata kecil ya tampilannya. Ini ada dalam kitab Wasoya, kemudian kitab Wasoya ke nomor, oke nanti kita lihatlah ya, ini nomornya 2743. 2743, ini posisi hadisnya kita screenshot. Kita coba screenshot. Nah, ini. Oke, jadi hadis di Sahih Bukhari ini diterima oleh Imam Bukhari dari Qutaibah Ibnu Sa'id ya. Kemudian Ibnu Sa'id terima dari Sufyan dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah terima dari bapaknya siapa? Urwah ini ya. Jadi
an fulan an abihi, itu berarti kan kalau fulannya fulan bin fulan, ya fulan yang keduanya itu yang kemudian berada dalam posisi periwayat ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala law waddan nas ila rubi la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulus was-sulus katsir atau kabir ya. Akhrajahu Muslim. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Terjemahannya begitu, pakai juga ya. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah Sahih Bukhari. Ya, yang kita lihat ini kan Sahih Bukhari. Ini, nah, karena tadi di sebelumnya Sahih Muslim juga sama-sama ditahqiq oleh Ra'id bin Sabri ini, maka di hasil pentahqiqannya Ra'id ini ya menyebutkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1629. Nanti kita lihat tayangannya di Muslim ya. Baik, oke. Terjemah apa ya, harfiah bebasnya, seandainya saja manusia itu bisa wadda itu nakoso ya, bisa menyedikitkan wasiat itu menjadi 1/4. Nah, jadi kan kemarin kita bicara wasiat itu kan 1/3 ya, gitu. Nah ini adalah persepsi Ibnu Abbas terkait dengan sabda Nabi as-sulus was-sulus katsir itu ya, 1/3. 1/3 itu banyak ya, banyak atau mungkin terlalu banyak ya, banyak atau mungkin terlalu banyak. Nanti kita akan lihat ada beberapa terjemahan yang bisa kita pertimbangkan. Mungkin tidak malam ini ya, tidak malam ini, tidak dalam tayangan ini, atau nanti kita lihatlah. Mungkin ada dalam tayangan yang bisa dilihat secara online terkait dengan terjemahan as-sulus was-sulus katsir itu. Ya. Jadi kalau di sini atau di beberapa terjemahan bahasa Indonesia disebutkan 1/3 itu banyak. Sementara dalam terjemahan sunnah.com ya, itu online, itu 1/3 itu too much ya, terjemahnya dalam bahasa Inggris itu. Nah, nanti kita lihat. Baik, oke. Nah, ini sedikit mustalahnya ya, sedikit mustalahnya saya singgung. Jadi karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini, maka ketika kita lihat isnadnya, di sini kan nomor, kemudian haddatsana Qutaibah. Pertanyaannya siapa qail? Siapa yang berkata haddatsana Qutaibah itu? Yang berkatanya adalah Imam Bukhari. Jadi tergantung nanti kita menempatkan atau mengambil sumber masdarir asliyahnya yang mana ya. Jadi masdarir asliyah itu adalah kitab hadis yang mencantumkan lengkap sanad dan matannya ya. Jadi kalau kita baca Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu kan sudah tidak ada sanadnya ya. Dan kenapa sanadnya hilang di situ? Jawabannya ada di antaranya sempat dikemukakan oleh Imam Abu Daud ya. Taraktu asani dahalil ikhtisar. Jadi aku tinggalkan sanad-sanad itu untuk meringkas. Jadi kalau sanadnya sudah diketahui statusnya seperti apa, sahihkah, hasankah ya, dhaif, kalaupun dhaifnya tidak terlalu dhaif, maka ditinggalkan oleh para muhaddis itu sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Daud, taraktu asani dahalil ikhtisar. Nah, sementara ketika kita lihat dalam masdarir asliyahnya, sanad-sanad itu tetap lengkap ya, masih ada sebagaimana yang terlihat dalam tayangan ini. Oke. Nah, jadi saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita tahu bahwa Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian Imam Bukhari wafat itu tahun 256 Hijriah. Jadi kurang lebih 2,5 abad ya. 2,5 abad posisi Nabi, posisi Rasul itu kan di sini ya. Rasul bersabda didengar oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sampaikan ke Urwah, Urwah sampaikan ke Hisam, Hisam sampaikan ke Sufyan. Ya, Sufyan sampaikan ke Qutaibah, Qutaibah sampaikan ke Bukhari. Itu seperti itu. Jadi kalau dibaca dari sini, ini namanya riwayah.
Tapi kalau dibacanya dari Bukhari, ini namanya isnad, ya. Bukhari ke Qutaibah, Qutaibah ke Sufyan, Sufyan ke Hisham, Hisham ke Urwah, Urwah ke Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ke Rasul, ke Nabi. Oke. Nah, ini. Jadi kalau isnad itu seperti ini, arah panahnya, ya. Saya mungkin lebih sering menggunakan isnad daripada riwayah ya. Kenapa? Karena kan yang kita baca bahkan apa ya? Yang kita baca kan tulisan orang lah, kira-kira gitu ya. Tulisan orang yang ngutip, ngutipnya ya terima kasih kalau yang dikutip masuk di asliah langsung ya. Tapi kalau yang dikutipnya kitab-kitab pembantu takhrij seperti misalkan Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, apa Al-Lu'lu' wal Marjan, apalagi ya banyak lah ya, Mukhtarul Ahadits ya, dan sebagainya ya. Ini apalagi untuk mahasiswa pasca ya, itu tentu tidak disarankan ya, atau lebih tegas dilarang. Kita terlarang mengutip tidak dari masadir asliyah. Oke, jadi Bukhari terima dari Qutaibah, Qutaibah terima dari Sufyan, Sufyan terima dari Hisham, Hisham terima dari Urwah, Urwah dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dari Rasul. Oke. Nah, saudara, yang saya coba highlight ini nih, ya. Jadi ghaddan nas ila rub'i, ya. Ini konteksnya ketika Ibnu Abbas memandang as-sulus kasir, ya, as-sulus kasir. Oke. Jadi ya terjemahan bebasnya kira-kira beginilah ya. Mestinya manusia itu mengurangi wasiat itu cukuplah maksimum 1/4 ya. Kenapa? Karena as-sulus kasir. Nah, itu. Kalau as-sulus kasir maka 1/4 lah, nggak usah 1/3. Gitu, seperti itu. Oke, nah ini saya akan coba buatkan animasi atau tayangan ya, tayangan bagaimana isnad itu terjadi. Jadi ini Bukhari, haddatsana Qutaibah dan seterusnya. Kita coba perlihatkan dulu. Nah, ini ya. Jadi Bukhari ini di sini wafat 256, terima hadis, terima riwayat dari gurunya yang bernama Qutaibah, Qutaibah dari Sufyan, Sufyan dari Hisham, Hisham dari Urwah, Urwah dari Ibnu Abbas. Nah, ketemulah teks ini. Lau ghaddan nas ila rubai, ya, itu teksnya. Nanti teks yang disabdakan oleh nabinya adalah ini, ya, as-sulus was-sulus kasir itu. Baik. Oke. Nah, karena tadi di sini akhrajahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kita akan coba lihat di Muslimnya. Di Muslimnya seperti ini, sama ini, mohon maaf tayangannya terlalu kecil ya. Ini satu halaman full. Saya crop ya, satu halaman full saya crop. Oke, saya bikin screenshot. Di sini hadisnya nomor 1629. Oke, di sini Imam Muslim berkata hadasani Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, ya, dan seterusnya di sini. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini ada huruf H. H ini adalah simbol untuk tahwilus sanad. Jadi kalau tadi kita lihat di Bukhari, ini kan lurus-lurus saja ya. Nah, ini seperti ini. Lurus seperti ini, tidak ada simbol H. Ini berarti Bukhari terima hadis ini melalui satu sanad ya. Jalur periwayatannya satu, kalau dilihat dari posisi Nabi ke sahabat, ke tabi'in terus sampai ke Bukhari, atau jalur isnadnya itu satu, mulai dari Bukhari sampai ke Nabi. Sementara kalau kita lihat di Muslim, ya, kalau kita lihat di Muslim, nah ini ya, jadi sini ada H, ini simbol untuk tahwilus sanad ya. Di sanad kembali bergeser ya, mengulang kembali ke guru mudawwin ya, kembali ke guru Muslim. Jadi posisi guru Muslim di sini yang pertama adalah Ibrahim ibnu Musa, yang kedua adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib. Kenapa dan di sini? Karena di sini wow ya, wa Abu Quraib. Dan di sini terjadi perubahan sanad lagi, tahwilu sanad berubah kembali ke semula ya.
itu. Dan di sini yang ketiga wa haddatsana Abu Quraib. Jadi Abu Quraib, kalau di sini kan ada Abu Quraib dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sementara di sini hanya Abu Quraib tanpa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, di sini Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib itu dua-duanya terima dari Waqi. Sementara di sini ketika isnad hanya kepada Abu Quraib, maka yang dilaporkan itu dari Ibnu Numair. Nah, lanjutannya adalah kulluhum an Hisham, semuanya dari Hisham, sebagaimana sanad di Bukhari ya. An Hisham ya, Ibni Urwah, an Abihi artinya an Urwah, kemudian an Ibni Abbas, Qola dan seterusnya. Nah, oke, kita highlight dulu lah ya. Nah, ini tahwil ya, tahwilus sanad, sanad kembali ke awal. Oke. Nah, di sini kita akan coba bandingkan nanti. Di sini ada kalimatnya seperti ini, sama-sama dari Ibnu Abbas. Lau anna nas ghaddu minas sulus ila rub, ya, ila rubi. Sementara kalau di Bukhari tadi kayak gimana? Ini, ya, lau ghadda nas ila rubi. Udah segitu, ya. Sementara di Muslim apa? Lau anna nas ghaddu minas sulus ila rubi. Ya, makna pesannya, makna informatifnya tidak berubah lah ya. Artinya pendengar, pembaca diasumsikan paham bahwa sekalipun di Bukhari tidak menyebutkan apa ini ya, lau qaddanas ila rubi itu dari mana? Dari sulus ke kurangilah sampai ke rubu. Nah, dari sini. Sementara kalau di Muslim, ini ya, ghaddu minas sulus ila rubi. Jadi sulusnya diungkap. Nah, saudara, dalam masalah hadis inilah wujud, salah satu wujud ya, bentuk contoh riwayat bil makna ya. Jadi riwayat itu ada riwayat bil lafzi, artinya kata per kata 100% sama. Ya, meskipun ya tentu saja sedikit ya, karena kebanyakan hadis itu diriwayatkan secara makna. Nah, yang riwayat bil makna itu seperti ini ya. Yang riwayat bil makna itu seperti ini. Redaksinya beda-beda dikit ya, sedikit ya relatif sih sebetulnya. Ada juga yang agak banyak gitu kan, tergantung contoh yang kita akan gunakan. Dan di sini disebutkan wa fi hadis Waqi yang mana? Yang ini nih. Yang menyampaikan atau yang diterima oleh dua orang guru Imam Muslim yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib itu, ya. Ada aw di sini, ada kasir atau kabir ya. Wa fi hadis Waqi' kabirun aw kasir. Ini ya. Dan ketika Raid mentahqiq Sahih Muslim, Raid mengatakan akhrajahul Bukhari, artinya hadis ini ada di Sahih Bukhari dengan nomor urut sekian ya, 2743. Baik. Kita lihat sekarang ini ya. Jadi hadatsani Ibrahim ibnu Musa, mana ini? Ini Ibrahim ibnu Musa. Akhbarona Isa yakni Ibna Yunus, Isa ibna Yunus. Jadi Muslim terima dari Ibrahim terima dari Isa. Tuh, kan di sini hak tahwil. Ya, tahwilus sanad wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah ini. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah ini, wa Abu Quraib ini Abu Quraib. Qala, dua-duanya berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib hadatsana Waqi. Ini Waqinya. Ini posisi Waqi. Ya, tahwilus sanad lagi nih, hak lagi. Wa hadatsana Abu Quraib. Loh, kan ini Abu Quraibnya ada. Iya. Jadi yang sanad kedua ini diterima bersama-sama ya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib. Yang ini boleh jadi diterimanya pada kali yang lain pada waktu yang berbeda dan hanya dari Abu Quraib. Imam Muslim hanya bertemu dengan Abu Quraib dan menyampaikanlah hadis ini. Pada saat dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib sama-sama dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan ke Imam Muslimnya dari Imam Waqi ya, dari Waqi ini. Tetapi ketika sendiri
ternyata ada jalur lain dari Abu Quraib itu dari Ibnu Numair. Abu Quraib terimanya dari Ibnu Numair. Ini Ibnu Numair, Abu Quraib ke Ibnu Numair, Abu Quraib ke Waki, yang ke Waki ini sama-sama dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian kulluhum an Hisham. Kulluhum jadi Ibnu Numair, Waki dan Isa Ibnu Yunus itu semuanya dari Hisham bin Urwah. Oke. An Abihi dari Urwah ini. Kemudian an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala an-nas ghaddu min as-sulus ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu qala as-sulus was-sulus katsir. Oke, wa fi hadis Waqi kabirun au katsirun. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini yang jadi apa? Yang jadi yang jadi patokan ya, yang jadi highlight bahwa satu sisi Islam harus mementingkan, harus berbagi, tetapi lagi-lagi saya ungkapkan konsep yang bisa kita gunakan adalah prioritas proporsionalitas ya. Oke. Jadi la taj'al yadaka maglulatan ya, kemudian wala tabsutha kulal basti itu ya. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu bakhil, nggak usah juga terlalu boros dalam berderma ya, itu seperti itu. Baik, nah kita lihat ini rinciannya. Jadi kalau dari Ibrahim ibnu Musa, jadi Muslim terima dari Ibrahim ibnu Musa. Ini ya. Jadi setelah akhbarona Isa yakni ibnu Yunus, ini berarti an Hisham. Nah itu ya. Jadi ibu bapak saudara-saudara kalau membaca kitab-kitab Masadir Asliyah itu sangat berpeluang ketemu dengan huruf H ini. Jadi gambarannya begini. Ya. Jadi ketika muncul huruf H kembali ke guru Mudawin di berikutnya. Oke. Nah yang kedua, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Abu Quraib ya qala hadatsana Waqi. Ya, Abu Bakar, Abu Quraib ke Waqi ke Hisham. Ya. Itu. Nah, yang ketiga ini Abu Quraib sendiri terima dari Ibnu Numair, Hisham. Oke, di sini hanya yang ini. Jadi kalau dilengkapkan lagi sanad di Muslimnya, seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Sementara di Bukhari cukup satu aja ya, satu sanad. Baik. Nah, kalau kita bandingkan sekarang ini Bukhari, ini Muslim, ya. Jadi mohon maaf ini mustalahnya tetap sedikit disinggung lah ya, sedikit disinggung. Hitung-hitung latihan ujian kualifikasi nanti ibu bapak ujian kualifikasinya kan mentakhrij, ya, mentakhrij hadis. Oke. Ini Bukhari, ini Muslim, ya, ini Bukhari, ini Muslim. Bukhari ke Qutaibah, Qutaibah ke Sufyan, Sufyan ke Hisham. Muslim melalui guru-gurunya sampai juga ke Hisham. Nah, ini Hisham ini orangnya sama. Sehingga jalur skema itu bisa disederhanakan. Nah, ini ya. Jadi silakan diperhatikan nih. 3 orang ini yang ada di Muslim itu bersumber ke Hisham. Sekarang sanadnya kita gabung, skemanya kita gabung. Nah, ini. Ya. Skemanya kita gabung ini. Sekaligus juga ketika kita gabungkan skema, kita bisa membandingkan redaksi. Ini redaksi ada di Bukhari, ini redaksi ada di Muslim. Lau ghaddan nas ila rubu di Muslim, lau anna nas ghaddu minas sulus ila rubu. Inilah contoh riwayat bil makna. Itu. Kemudian teks hadisnya, nah ini sampai ke Nabi ya. Itu lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mohon maaf saya tambah wa alihi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan begitu ya. Jadi kalau wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, as-sulus was-sulus kasir au kabir ya. Nah, di sini as-sulus was-sulus kasir. Nah, ini dirinci ya. Jadi di beberapa tempat Imam Muslim merinci ketika ditemukan
ditemukan informasi lah ya, atau informasi, bukan ditemukan informasi. Artinya ketika dipastikan bahwa redaksi berbeda melalui jalur tertentu, ya di Imam Muslim, ya, contoh kasus hadis ini ya, di hadis-hadis lainnya juga ada ya, mirip-mirip, tapi apakah semuanya begitu atau tidak, nah itu saya belum menemukan laporan penelitiannya ya, silakanlah diteliti oleh ibu bapak. Di sini sebutkan wa fi hadisi waqi kabirun au katsirun. Jadi mungkin saja terjadi perbedaan perbedaan huruf ya gitu. Sementara kan waqi itu bukan rawi yang ada dalam sanad Bukhari. Rawi waqi itu kan di sini. Itu ya. Jadi di sini di Bukhari itu katsirun au kabirun, selesai. Sementara di Muslim itu disebutkan bahwa dalam riwayat waqi itu kabirun au katsir. Itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat syarahnya. Di antara syarah Bukhari itu kan Fathul Bari ya. Kita lihat syarahnya. Oke, di sini ada syarah Fathul Bari ini seperti ini. Itu. Jadi goddo, ini ya, goddo nas, goddo, nah ini nih goddo nih ya, goddo nas nakoso. Jadi goddo itu mengurangi ya, menjadikannya berkurang. Oke, nah ini ya, menjadikannya berkurang. Oke, jadi ya maksimum lah, sepertiga itu maksimum ya. Tetapi tetap aja prioritas proporsional ya, prioritas proporsional. Oke, jadi goddo dalam matannya, di syarahnya goddo dijelaskan sebagai nakoso. Oke, ya di sini ada litamani fala yuhtaju ila jawab ya, kan law itu biasanya itu, tetapi kalau di syartiyah wa jawab mahdhuf ya, itu ya. Ini persoalan ini ya, persoalan struktur bahasa Arab lah ya, persoalan struktur bahasa Arab. Oke. Ini ya. Jadi dalam Fathul Bari ternyata Ibnu Hajar itu juga merefer ini nih, wa fi riwayati Ibnu Numair ya, wa fi riwayati Ibnu Numairin an Hisham inda Muslim, yang itu ya. Jadi yang tadi itu, yang ini nih, ini ya, Ibnu Numair kan ini ya, an Hisham, itu ya. Oke. Teksnya adalah lau anna nas uddu minas sulusi ila rubu ya. Oke. Dan merefer ke syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya. Nah, di sini saya kasih highlight hijau ya. In kana warasah fuqara ustuhibba ayyan kuso minhu wa in kanu agniya fala. Ini ya. Jadi ini yang kemudian saya mengeluarkan istilah prioritas proporsional ya. Prioritas proporsional atau proporsional prioritatif. Ya terserah lah ya istilahnya seperti apa. Yang penting fleksibel ya, fleksibel. Baik, kita lanjut. Oke, kita lihat sekarang yang ada di Muslim ya, yang ada di Muslim. Oke. Jadi ketika Fathul Bari merefer ke syarah Muslim Nawawi, kita lihat di Muslim Nawawi. Nah, ini syarahnya ya. Ini syarahnya. Oke. Nah, di sini ada, saya kasih tanda-tanda lah ya. Waddu ain naqsu ya. Itu wa fihi istibabun naqsi anis sulus. Jadi ya lebih disukai kurang dari sepertiga. Wabihi qala jumhur ulama ya mutlaqan. Jadi jumhur lebih suka. Jadi maksimum, tetapi jadi kan gini. Tidak
more is better itu tidak tetap muqayyad ya. More is better, nanti di bawah nih ada nih. Ya. Gitu. Nah, ini nih ya. Jadi oke. Jadi jika jika ahli warisnya fakir, ya lebih baik kurang dari sepertiga. Jika kaya, nah, tidak, artinya silakan lah. Sepertiga juga silakan ya. Gimana kalau lebih? Ya itu proporsional aja. Ya. Allazi yu'ti malahu yatazakka itu kan proporsional gitu. Ada contohnya, cuman ya itu tadi tetap pilihlah yang aman ya, pilihlah yang aman dalam beragama itu. Jangan pilih yang tidak aman ya. Oke. Jadi di sini juga sama ya. Oke. Jadi ini dan ini kan ini parafrase kelihatannya ya. Ini parafrase. Jadi parafrase itu ibu bapak saudara itu Imam Ibnu Hajar itu melakukan parafrase. Kalau enggak berarti kan ini plagiasi ya. Ini terbukti parafrase nih ya. Gitu. Jadi parafrasenya di sini tidak persis sama yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengutip Nawawi di syarah Sahih Muslim. Nah, ternyata di Nawawinya begini, ini tulisan Nawawinya begini ya. Jadi ada sedikit editing bahasa lah ya, biar tidak terlalu 100%. Bukan copy paste ya, gitu seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di Nawawi, di Syarah Nawawi Muslim, di sini ada riwayat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ternyata berapa? Humus. Kemudian Ali juga ya humus lah, mendekati humus ya. Jadi nahwahu itu, kalau nahwa itu tidak ekivalen. Tapi kalau misla itu ekivalen ya. Ekivalen. Itu ada penjelasannya ya. Gitu. Jadi Rawal Bukhari nahwahu, Rawal Muslim nahwahu itu ya. Itu dipastikan riwayat bil makna. Tapi kalau Rawal Muslim mislahu, nah itu berarti bilafzi itu ya. Bilafzi. Nah, apakah yakin begitu 100%? Ya, belum ada laporan penelitian ya terkait dengan ribuan hadis yang tersebar dalam kitab-kitab hadis itu. Ya, min babi taglib oke lah ya. Gitu. Kemudian siapa ini? Ibnu Umar ya. Ini rubu ya. Ini rubu 1/4. Jadi 1/5 mana? Ya, 1/5, 1/4. Ada juga 1/6 ya, wa qala akharun. Ya, kemudian ada di luar di luar angka-angka inilah. Jadi artinya tidak ada ukuran khusus ya. Bahkan ini ada usyur 1/10. Oke. Nah, ini bahkan ada pendapat Ibrahim An-Nakhai ya, tidak menyamakan kadar wasiat itu dengan dengan warisan ya, dengan warisan ini. Jadi mereka para ulama itu tidak suka menyamakan kadar wasiat itu dengan warisan ya. Kemudian di sini ada, nah ini yang tadi saya katakan proporsional, prioritas proporsional itu seperti ini ya. Ini hampir sama dengan inilah. Yustahabu liman lahu warasah wa maluhu qalil tarkul wasiyah. Ah itu ya. Jadi kalau ahli waris ahli warisnya banyak, harta warisannya sedikit, nggak usah wasiat lah, udah wariskan aja. Gitu ya. Gitu. Iya prioritas ya. Proporsional prioritas. Oke. Di sini juga disebutkan nih. Nah, ini dalam Fathul Bari, ini kan Sahih Muslim ya. Jadi kan Nawawi lebih dulu hidup dibanding Ibnu Hajar. Oleh Ibnu Hajar dikutip, diparafrase, jadilah seperti ini ya. Oke. Waduh, sudah lebih dari setengah jam ya. Nah, ini penutup lah ya.
Oke, jadi kalau kemarin itu saya membuat tayangan terkait dengan distribusi atau redistribusi itu semakin besar semakin baik, tetapi ada kekecualian, bukan ada kekecualian, ada penjelasan lain ya terkait dengan wasiat ini. Jadi kalau wasiat ini baik jika ahli waris kaya, jika harta warisan banyak, ya. Nah, kaya dalam arti yang seluas-luasnya ya, ya sekolah udah pada tamat, kehidupan sudah settle, ya pekerjaan sudah didapat dan seterusnya, maka semakin besar semakin baik, karena kan yang hakikatnya menjadi harta kita itu adalah yang kita sedekahkan, itu menjadi bekal kita di hidup di kemudian hari ya, di hari setelah kematian itu yang jadi bekal kita, itu yang jadi milik kita, itu yang disedekahkan karena itu akan kembali ke kita. Itu seperti itu ya. Oke, jadi ini proporsi ya, proporsi semakin ke sini. Oke, jadi semakin besar semakin baik jika ahli waris aman, gitu ya. Nah, tetapi jika ahli waris tidak aman, maka semakin kecil semakin baik, bahkan tarkul wasiyah. Mana tadi? Ini. Wa maluhu qalil tarkul wasiyah. Ini. Gak usah wasiat lah, gak usah sedekah lah. Ya, jadikanlah itu harta warisan semua yang dibagikan yang diterima oleh ahli waris itu. Jadi semakin ke sini, ya itu ya. Jadi semakin ke kanan bisa lebih baik jika, semakin ke kiri bisa lebih baik jika. Oke, jadi ini ya, ini wa maluhu qalil tarkul wasiyah. Ini tadi saya crop ya. Nah, dari sini ini tadi saya crop jadilah di sini. Oke. Nah, ini juga sama ya, yang keduanya, yang tadi ini, ya ini ya. Oke. Nah, sebelum saya tutup, ini saya sengaja kutip satu hadis ini satu nomor sebelum hadis yang tadi itu, yang Ibnu Abbas tadi ya. Oke, dan ini saya potong. Rasul bersabda, ya ini fasulus kasir, innaka antada'a warasataka albiya khairum min antada'hum ala yatakaffafuna an-nas fi aidihim. Nah ini ya, yatakaffafuna an-nas fi aidihim, ala yatakaffafuna an-nas fi aidihim. Miskin meminta-minta, mengadahkan tangan kepada manusia. Ini ya. Jadi ya kata kuncinya prioritas ya, proporsional prioritas. Itu seperti itu. Ya. Jadi ya ini silakan dibaca lah ya, terjemahannya silakan dibaca. Oleh karena itu saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, oke, dari sini kita menjadi punya pola kontekstualisasi. Jadi mempelajari Islam, mempelajari sumber-sumber Islam itu rambu utamanya adalah kontekstualisasi. Teks itu reduksi dari konteks. Jadi kalau kita hanya mencukupkan pada teks, emang semua harus dikontekstualisasikan? Ya tidak semua. Selama ketika kita mempelajari teks kita sudah dapat konteksnya, ya selesai. Tapi ketika kita baca teks kita tidak tahu konteksnya, maka yang harus dilakukan adalah kontekstualisasi. Bagaimana caranya? Memperbanyak sumber bacaan. Nggak ada cara lain. Dengan memperbanyak sumber bacaan, kita bisa mengetahui bagaimana konteks berjalan di balik teks itu. Ya, konteks berjalan di balik. Jadi beyond the text itu yang harus yang harus ditemukan terlebih dahulu sebelum kemudian kita membuat narasi, tulisan, ya, karya tulis, paper, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, termasuk juga ketika kita membimbing mahasiswa kita. Jadi itu mohon diperhatikan betul terkait dengan teks dan konteks itu. Ya, tanpa itu ada yang kurang. Ya.
Oke, sementara sampai sini dulu ya. Tadinya mau sebentar, malah ini lebih panjang dari yang tadi siang ya. Menjadi 40 menit lebih ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib wallahu wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.